Nah, kalau misalkan di sini kita nggak lulus P3K Kemenak di tahun 2022 ini yang nanti pelaksanaannya di tahun 2023 untuk seleksi kompetensinya, apakah kita bisa mendaftar P3K Guru di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, untuk menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar video sebelumnya terkait tentang pendaftaran P3K Guru, pendaftaran P3K Teknis, dan juga pendaftaran P3K Kemenak tahun 2022. Nah, kira-kira bagaimanakah nasib guru honorer di tahun 2023 jika kita itu mendaftar P3K Teknis ataupun juga P3K Kemenak? Nah, kita ibaratkan seperti ini. Misalkan di sini dalam sebuah sekolah ini ada dua guru honorer. Ini adalah sebagai guru honorer. Kemudian ketika pendaftaran P3K Guru dibuka, di sini kita tidak bisa mendaftar ataupun juga kita nggak dapat informasi. Kemudian di sisi lain, lambat laun berjalan, dibuka pendaftaran P3K Teknis dan juga dibuka pendaftaran P3K Kemenak, yang mana dari guru honorer ini bisa melakukan pemilihan formasi. Meskipun secara aturan untuk teman-teman yang sudah terdaftar di Dapodik ini tidak bisa memilih formasi untuk teknis maupun juga Kemenak, namun fakta di lapangan banyak sekali teman-teman yang bisa memilih formasi. Nah, tentunya bagi teman-teman di sini ada juga yang bersabar menanti untuk formasi di tahun 2023 dibuka. Kira-kira bagaimanakah gambarannya kalau misalkan kita nanti memilih formasi yang P3K Teknis ataupun juga Kemenak? Tentunya teman-teman harus menyimak dulu video ini terkait tentang dampak dan juga akibatnya. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobat-sobatnya, untuk pendaftaran CASN tahun 2022 di sini kita memakai sscsnbkn.go.id. Kemudian bagi teman-teman yang sudah memiliki akun, maka di sini kita tinggal klik login saja kan. Di sini kita berikan salah satu contoh untuk guru honorer yang bisa memilih formasi P3K Teknis dan juga P3K Kemenak. Ketika login kita langsung masuk ke bagian jenis seleksi, kemudian kita bisa memilih untuk P3K Teknis, kemudian kita bisa klik selanjutnya. Nyatanya meskipun di sini terdaftar di Dapodik, di sini kita bisa memilih formasi untuk teknis maupun juga Kementerian Agama. Kemudian memilih formasi umum, kemudian pilih. Berikutnya di sini kita bisa memilih untuk jenis pendidikan, kemudian bisa melanjutkan pendaftaran sampai dengan resume. Pada video sebelumnya sudah pernah kita bahas, yaitu kategori guru honorer yang bisa memilih formasi P3K Guru dan juga memilih formasi P3K Teknis serta P3K Kemenak. Ada juga yang ketika login di sini jenis seleksi P3K Guru sudah ditutup. Berikutnya di sini ada juga yang masih bisa melanjutkan memilih formasi seperti yang ada tampilan di depan tadi. Nah, berikutnya di sini nyatanya di fakta lapangan ini meskipun ada juga jenis seleksi P3K Guru sudah tutup, ketika teman-teman login nggak bisa memilih formasi Kemenak maupun juga teknis. Ada juga di sini teman-teman yang bisa login dan juga memilih formasi ya untuk teknis maupun juga Kemenak. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini setelah dulu saya melakukan survei ya terkait tentang dengan purposive sampling, yang mana di sini kita tentukan untuk samplingnya itu adalah dari teman-teman dari kategori pelamar P1 sampai juga dengan P4 serta non kategori. Kemudian juga dilihat dari tahun pembuatan akun SSSN dan juga ketersediaan formasi P3K 2022 serta kondisi resume pendaftaran di tahun 2022 ini. Nah, sini kita lihat dari 15 akun relawan dan juga 15 informan yang nyatanya di sini ada juga yang bisa memilih formasi, ada yang nggak bisa memilih formasi, ada juga yang kondisinya ketika login itu jenis seleksi P3K Guru ini sudah ditutup. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat ya, ini adalah untuk hasilnya, yaitu untuk teman-teman ini yang membuat akunnya itu baru di tahun 2022, ini adalah bisa memilih formasi P3K Teknis maupun juga Kemenak. Kemudian yang pembuatan akun di tahun sebelumnya ini tentunya tidak bisa. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke fokus pembahasannya, teman-teman. Nah, di sini kita ibaratkan dalam suatu sekolah ya. Ini adalah sebuah sekolah. Kemudian di sini dalam sekolah ini ada dua guru honorer. Di sekolah ini ada dua guru honorer yang mana di sini keduanya sama-sama mendaftar P3K Guru.
Kemudian ketika mendaftar P3K Guru ini tidak mendapatkan formasi atau tidak bisa melanjutkan pendaftaran sampai dengan resume. Kemudian untuk guru yang peserta kedua ini ya, untuk guru honorer yang kedua ini adalah dia itu mendaftar P3K teknis. Ketika login saat ini pendaftaran P3K teknis dan Kemenak dibuka. Yang satu ini adalah mendaftar P3K teknis ataupun juga mendaftar P3K Kemenak. Nah selanjutnya dari peserta yang kedua ini, ketika dia mendaftar P3K teknis ataupun juga Kemenak, ini kan nanti ikut seleksi ya, dengan menggunakan akun SSCSN yang sudah dibuat sebelumnya. Maka memilih jenis seleksi P3K teknis, kemudian memilih formasi di sana. Kemudian tentunya yang namanya untuk seleksi ya, itu pastinya misalkan ya, ini adalah untuk P3K teknisnya, inilah dia itu harapannya lulus ya. Nah, kemudian di sini untuk Kemenaknya ataupun juga lulus. Nah, harapan dari memilih formasi P3K teknis maupun Kemenak untuk teman-teman yang terdata di Dapodik sebagai guru yang seharusnya mengikuti seleksi P3K Guru, ini tentunya kalau misalkan ingin ikut teknis maupun Kemenak ini adalah ingin lulus. Ini tentunya kalau misalkan kita lulus ini ya, kalau misalkan kita lulus ini tentunya kita akan diangkat menjadi ASN ya. Nah, kita akan diangkat menjadi ASN kalau misalkan kita itu daftarnya di P3K teknis, kemudian nanti kita diangkat menjadi ASN P3K teknis ataupun juga di lingkungan Kemenak kalau misalkan kita lulus. Nah, kemudian kemungkinan kedua yang namanya seleksi itu kan ada yang lulus, ada juga yang tidak lulus ya. Nah, kalau misalkan tidak lulus ini kira-kira gimana? Kalau misalkan kita dari guru honorer sudah terlanjur di tahun ini mendaftar P3K teknis ataupun Kemenak, harapannya lulus. Kalau misalkan kemungkinan terburuk ini kita nggak lulus, apakah kita itu nanti bisa mendaftar P3K Guru lagi di tahun 2023 nanti? Nah, selanjutnya di sisi lain di sini untuk peserta yang pertama ya, guru honorer pertama, ini adalah beliau itu menunggu ya, menunggu kebutuhan formasi di tahun 2023 yang nanti akan dibuka, yang mana sudah ditetapkan oleh Kemdikbudristek bahwa di tahun 2023 ini Kemdikbud sudah menyatakan bahwa beliau tuh membutuhkan untuk guru dan juga tenaga kependidikan. Ini totalnya sungguh sangat fantastis, yaitu 662.919. Inilah komposisinya, itu terdiri dari sisa formasi dan juga yang enggak terserap ya tahun 2022. Kemudian guru yang pensiun dan juga kebutuhan baru. Inilah di total ada 662.919. Nah, selanjutnya dari total kebutuhan P3K Guru yang segini banyaknya ya di tahun 2022, maka di sini dari Kemdikbudristek itu juga sudah menetapkan, yaitu menjanjikan untuk teman-teman guru lulus passing grade yang awalnya 193.000 sekian, ini diangkat di tahun 2022 ini adalah baru 127.000 sekian. Sisanya ini 65.000 sekian. Nah, 65.000 ini akan diangkat dituntaskan di tahun 2023. Kalau misalkan formasi 2023 ada 662.000 sekian digunakan untuk mengangkat P1 sekian, tentunya masih ada banyak sekali sisa formasi ya. Ada 600 ribuan sekian lebih untuk nanti juga bisa mengakomodir teman-teman selain P1, termasuk P2, P3 maupun juga pelamar umum. Nah, tentunya di sini nanti akan sangat menguntungkan bagi teman-teman yang di tahun 2022 ini tetap bersabar menunggu formasi 2023 P3K Guru dibuka, tidak mendaftar ke teknis ataupun juga tidak mendaftar ke Kemenak. Nah, lantas kalau misalkan kita sudah terlanjur mendaftar P3K teknis atau Kemenak, ini kalau misalkan kita nggak lulus ya, misalkan kita lulus. Nah, ada banyak sekali indikasi yang bisa mengisyaratkan kita bahwa kita nggak lulus kalau daftar P3K teknis dan juga Kemenak. Yang pertama, di sana itu ada seleksi administrasi. Kalau misalkan kita nggak lulus seleksi administrasi, tentunya kita nggak lulus ya di awal. Kemudian kalau misalkan kita nggak lulus seleksi kompetensi, kalah perankingan. Dikarenakan untuk pendaftarnya itu kan cukup banyak ya, yaitu pertarungan bebas seluruh Indonesia, tentunya sangat kecil kemungkinan tanpa afirmasi kita bisa mendaftar di sana, bisa lulus di sana. Nah, kalau misalkan di sini kita nggak lulus P3K Kemenak di tahun 2022 ini, yang nanti pelaksanaannya di tahun 2023 untuk seleksi kompetensinya, apakah kita bisa mendaftar P3K Guru di sini? Jawabannya adalah tentu saja tidak.
Tentunya kita nanti akan cukup hanya melihat kawan kita bisa ikut seleksi dan diangkat, dan kita yang sudah terlanjur memilih teknis atau kemenak, ini kita nggak bisa memilih formasi untuk P3K guru, dikarenakan kita sudah memilih formasi yang lain. Nah, tentunya dengan menggunakan akun SSYSN, di sini adalah memang semua bisa membuat akun SSYSN. Namun untuk memilih formasi, apakah teknis, kemenak atau P3K guru, itu adalah kita hanya diperbolehkan memilih satu formasi saja. Nah, kemudian dari jenis seleksi P3K yang sudah kita pilih itu tentunya nanti akan saling berkaitan. Di tahun 2022 kita milih teknis ataupun juga kemenak. Nah, untuk P3K guru nanti juga tahun 2022. Pelaksanaan seleksi kompetensi P3K teknis dan kemenak tahun 2023 bersamaan dengan dibukanya formasi 2023 untuk P3K guru. Tentunya masih dalam tahun yang sama, belum ada yaitu riset untuk akun SSYSN ya. Jadi kita nanti nggak bisa memilih formasi P3K guru, kita akan terkunci. Nah, indikasi bahwa kita itu nanti akan terkunci itu kalau misalkan teman-teman yang daftar P3K teknis dan kemenak ini sudah mengakhiri pendaftaran pada bagian resume SSYSN, itu tentunya kita nggak bisa kembali lagi ya, kita nggak bisa membatalkan karena kita sudah mendaftar di P3K teknis. Nah, selanjutnya tentunya kita masih ingat yaitu pesan penting ya yang disampaikan oleh BKN pada halaman ketika teman-teman membuat akun SSYSN, bahwasanya di sini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018, di sini seleksi yang dibuka itu adalah P3K guru, P3K nakes dan juga teknis. Nah, kemenak itu juga termasuk dalam P3K teknis. Nah, di sini teman-teman harus membaca dulu ya, memahami terkait tentang pendaftaran ini. Kita hanya diperbolehkan untuk memilih satu saja formasi ya. Jenis seleksi dan formasi ini kita memilih ya, hanya memilih melamar pada satu jenis seleksi. Kalau misalkan tahun ini teman-teman sudah memilih teknis maupun juga kemenak, maka tahun 2023 nanti teman-teman tidak bisa memilih formasi P3K guru. Artinya kita nggak bisa ikut kontestasi P3K guru nantinya. Dikarenakan apa? Ketika kita membuat akun ini kita terintegrasi antara nick dan juga nomor KK data kita dengan Dukcapil. Kalau misalkan kita ingin buat akun SSYSN lagi untuk daftar P3K guru, itu nanti tentunya juga nggak bisa, dikarenakan semua tersinkron dengan nick ya teman-teman, dengan data di Dukcapil. Tentunya di sini dari akun portal SSYSN yang sudah kita buat dengan halaman login, nick dan juga passwordnya, maka di sini kita setelah buat akun kan memilih jenis seleksi ya. Apakah kita menentukan untuk daftar P3K guru, ataukah mendaftar P3K teknis, ataukah mungkin juga P3K nakes, atau mungkin juga P3K kemenak, atau mungkin juga di SSYSN untuk CPNS. Oke, demikian informasi ini, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.